Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Afri Waldi dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering D kelompok 12, selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelum kita memulai acara, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan tata tertib dan aturan selama presentasi berlangsung. Yang pertama, setiap peserta wajib mematikan mikrofon selama presentasi berlangsung. Peserta diwajibkan menyala kamera selama presentasi berlangsung. Ketiga, setiap presenter waktu yang diberikan untuk mempresentasikan materinya maksimal 15 menit. Yang terakhir, sesi tanya jawab diberikan setelah setiap 4 presenter mempresentasikan materinya. Apakah jelas para peserta? Kelas. Jelas. Oke, agar mempersingkat waktu, kita langsung aja dimulai dengan materi yang pertama dari peserta dengan nama Cindy Wulandari dengan judul Dye-Sensitive Solar Cell. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari, NIM 2000523629207 dari Offering D. Di sini saya akan membahas tentang material desensitizer solar cell atau DSSC, yaitu sumber alternatif sel surya yang dapat mengubah energi foton menjadi energi listrik. Riwayat perkembangan. Pada tahun 1991, desensitizer solar cell atau DSSC diperkenalkan oleh seorang profesor bernama Brian O'Regan dan Michel Grazel. Saat itu mereka menemukan sebuah inovasi baru dari material sel surya dengan menggunakan bahan semikonduktor yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda counter, dan elektrolit yang didasarkan nanokristalin titanium dioksida. Namun, penelitian yang dilakukan oleh mereka, DSSC, masih memberikan efisiensi lebih rendah dibandingkan efisiensi sel surya menggunakan silikon. Beberapa riset banyak difokuskan dalam pengembangan efisiensi dari fotovoltaik titanium dioksida. Di tahun 2003, beberapa peneliti dari Swiss Federal Institute of Technology berhasil menemukan teknik baru dengan menggunakan amplified ruthenium sensiter dengan gel elektrolit zat padat yang dapat meningkatkan kestabilan dari desensitizer solar cell atau DSSC. Sehingga pada tahun 2007, desensitizer solar cell atau DSSC kembali dikembangkan menggunakan zat warna alami yang memiliki keunggulan biaya yang rendah pada proses produksi dan bahan yang digunakan tidak memberikan kontribusi yang buruk pada lingkungan. Latar belakang. Peningkatan aktivitas industri dan penggunaan kendaraan menyebabkan ketersediaan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil semakin menipis, sehingga mendorong manusia untuk membuat atau menemukan inovasi alternatif baru yang ramah lingkungan dan memiliki harga yang lebih murah. Salah satunya adalah menciptakan sumber energi alternatif yang berasal dari sinar matahari, yang dinamakan solar cell atau sel surya, yaitu sebuah konvektor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotovoltaik.
Salah satu penerapan dari efek fotovoltaiknya adalah desensitizer solar cell atau DSSC. Perkembangan DSSC atau desensitizer solar cell. Seiring berjalannya waktu, percobaan dan penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan material desensitizer solar cell atau DSSC ini. Mulai dari menggunakan bahan organik logam hingga menggunakan bahan zat alami. Saat itu, peneliti dari negara telah menguji jenis alami yang berasal dari buah-buahan yang berbasis nanopartikel titanium dioksida yang terdiri dari susunan nanokristal titanium dioksida berpori seperti fotoanoda dibagaikan fotosensitizer, elektrolit redox, serta elektroda lawan atau katoda yang diberi susunan katalis. Struktur sel surya ini berupa struktur sandwich di mana dua elektroda ialah elektroda titanium dioksida tersensitasi di serta elektroda lawan mengapit elektrolit. Berbeda dengan sel surya silikon, pada sel surya tersensitisasi di foton diserap oleh yang menempel pada permukaan partikel titanium dioksida, sehingga memiliki peran seperti donor elektron yang dibangkitkan kala meresap sinar, mirip guna klorofil pada proses fotosintesis. Karakteristik material. Yang pertama adalah FOC. EVOC yang dihasilkan sama stabil yaitu 0,623 volt. Yang kedua, luas permukaan partikel titanium dioksida yang sangat tinggi dapat dihasilkan walaupun di annealing pada suhu rendah 120 derajat Celcius. Yang ketiga, luas permukaan partikel yang tinggi akan meningkatkan bidang kontak antara dielektrolit dengan titanium dioksida partikel, maka intensitas elektron yang tereksitasi dan transfer elektron ke substrat ITO sampai PET meningkat pula. Dan yang terakhir adalah transfer elektron yang cepat akan memperkecil proses rekombinasi antar muka titanium dioksida atau D dan titanium dioksida atau elektrolit yang dapat menghambat performa DSSC. Proses fabrikasi atau pembuatan desensitizer solar cell. Yang pertama adalah preparasi substrat. Merupakan proses awal yang dilakukan dengan mengubah substrat melalui pencucian substrat menggunakan dewater, sabun cair, dan IPA. Yang kedua, proses pembuatan lapisan fotoelektroda titanium dioksida, yaitu proses pembuatan lapisan fotoanoda dengan mencetak pasta titanium dioksida nanosite D/L pada permukaan ITO sampai dengan PET menggunakan teknik Dr. Blade printing. Yang ketiga, proses pembuatan lapisan counter elektroda, yaitu proses pengkristalan menggunakan tekanan gas argon sebesar 5,3 × 10⁻⁴ PA, rotasi 5 rpm, daya sebesar 50 watt, dan waktu deposisi 20 menit. Yang keempat, proses assembling dan pengisian larutan elektrolit, yaitu proses counter elektroda karbon di atas lapisan titanium dioksida dengan struktur sandwich. Dan yang terakhir adalah pengukuran karakteristik. Merupakan proses terakhir yang dilakukan menggunakan peralatan nasional instrumen 1-5 dan sel simulator AM1,5 menggunakan sumber cahaya xenon dengan intensitas sekitar 50 mA per cm persegi. Next. Tipe material desensitizer solar cell. Yang pertama adalah monolitik, yaitu merupakan tipe material DSSC TO
pada strukturnya, sehingga pada proses pembuatannya tidak memerlukan biaya yang mahal. Jika dilihat dari muatannya, struktur positif monolitik, muatan positif dan negatif terletak pada satu sisi substrat. Sehingga pada proses fabrikasinya, penggabungan lapisan substratnya lebih mudah. Yang kedua adalah sandwich, merupakan tipe material di SSC yang memiliki dua kaca FTO pada strukturnya, sehingga pada proses pembuatannya memerlukan biaya yang cukup mahal. Jika dilihat dari letak muatan struktur sandwich, muatan positif dan negatif mereka terletak pada dua sisi substrat. Sehingga pada proses fabrikasinya, penggabungan dua lapisan substrat lumayan sulit karena harus tepat dengan satu sama lain. Penggunaan desensitized solar cell. Yang pertama adalah sebagai sumber energi alternatif listrik yang mengubah cahaya atau sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan zat organik atau bahan alami, sehingga dapat membantu kebutuhan listrik bagi siapapun dan dimanapun. Yang kedua adalah desensitized solar cell dapat menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, desensitized solar cell dapat membantu operasional pada bangunan. Dan yang terakhir adalah tidak hanya sebagai sumber alternatif listrik, desensitized solar cell juga memiliki manfaat sebagai alat yang dapat membantu mengurangi pemanasan global. Material yang digantikan peran atau fungsinya, yaitu solar cell atau sel surya. Sebuah material yang digantikan perannya oleh desensitizer. Solar cell adalah sebuah konvektor berbahan dasar silikon yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotovoltaik. Adapun yang dimaksud dengan efek fotovoltaik adalah sebuah fenomena munculnya energi listrik akibat adanya hubungan dua elektroda yang dikaitkan dengan sistem padatan dan cairan. Sehingga apabila dua elektroda tersebut tertimpa sinar matahari, maka akan terjadi aliran arus listrik. Kelebihan desensitized solar cell. Yang pertama adalah desensitized solar cell dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan bahan organik yang ramah lingkungan. Yang kedua, desensitized solar cell ini mudah dibentuk dengan teknik semi fleksibel, semi transparan, dan pencetakan gulung konvensional. Yang ketiga, bahan yang digunakan untuk pembuatan desensitized solar cell cenderung lebih murah dibandingkan dengan bahan solar cell yang masih konvensional. Dan yang terakhir adalah material desensitized solar cell tidak memberikan kontribusi terhadap polusi yang dapat mengganggu aktivitas manusia. Kekurangan desensitized solar cell. Yang pertama adalah memiliki kestabilan yang masih rendah karena penggunaan elektrolit cair yang mudah mengalami degradasi atau kebocoran. Yang kedua, efisiensi konversinya kurang dari sel film tipis. Yang terakhir adalah memerlukan cuaca yang cerah untuk menguji material desensitized solar cell. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Cindy atas presentasinya. Selanjutnya ada presentasi dari peserta dengan nama Sylvia Damayanti Orun dengan judul Fasade Kaca Pintar. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti Orun dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering B, NIM 2005236292221. Baik, fasade kaca pintar. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas lebih khusus kepada kaca pintarnya sendiri. Kaca pintar merupakan material inovatif dinding tirai kaca pada bangunan tinggi
yang sifat transmisi cahayanya diubah ketika ada tegangan, cahaya atau panas yang diterapkan. Next. Riwayat singkat. Perkembangan struktur rangka baja dan rangka beton pada abad ke-19 mendorong perkembangan kaca pintar. Suatu ruang bangunan terbentuk dari sistem baja atau beton dan kulit penutup atau selubung bangunan. Lalu muncullah curtain wall. Lalu pada abad ke-20 lahirlah persoalan terhadap dinding tirai kaca, yaitu pemakaian energi potensial yang besar serta pengaruhnya pada peningkatan suhu lingkungan secara global. Sehingga dikembangkan material kaca yang sangat efisien secara statik dan sistem dinding aktif yang memanfaatkan aerodinamik udara pada bangunan tinggi secara dinamik yang disebut sistem kaca pintar. Selanjutnya, tahapan perkembangan. Pada tahun 1900 sampai 1950, tirai dinding kaca merupakan prafabrikasi dari sebagian komponennya yang dibuat di workshop atau pabrik, salah satunya adalah The Stick System. Tahun 1950 sampai 1980, muncul teknik baru yang memanfaatkan pressure equalization system. Contohnya the unit system, the unit and mullion system, the panel system, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990, dinding tirai kaca ini mengalami peningkatan teknik detail dan diversifikasi penggunaannya menjadi produk global. Lalu pada tahun 1990 hingga kini adalah penerapan teknologi inovatif pada dinding tirai kaca tahun sebelumnya yang digabungkan dengan konsep teknologi baru. Contoh produknya adalah high performance glass, photochromic glass, anti-reflection coatings, thermochromic layers, insulating glass, dan low E glass. Selanjutnya, karakteristik material. Kaca pintar adalah konstruksi dinding kaca ganda atau double skin construction dengan rongga udara antara 35 cm sampai 50 cm antara kaca luar dan kaca dalam. Dinding kaca luar ketebalannya 12 mm, biasanya dari jenis kaca transmisi tinggi atau kaca bening. Sedangkan kaca dalam mempunyai ketebalan 6 sampai 8 mm dari jenis high performance glass. Lanjutnya. Sifat fisik. Sifat fisik kaca yang pertama adalah berwujud padat, tapi susunan atom-atomnya seperti pada zat cair. Mempunyai viskositas tinggi. Efektif sebagai isolator. Massa jenis kaca berkisar antara 2 hingga 8,1 gram per cm kubik. Lalu titik peleburan kaca berkisar antara 500 hingga 1700 derajat Celcius. Muai panjang kaca berkisar antara 5,5 dikali 10 pangkat min 7 hingga 150 dikali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Lalu makin sedikit kandungan SiO2, makin rendah titik pelembekan kaca. Lalu makin banyak kadar SiO2 yang dikandungnya akan makin kecil muai panjangnya. Selanjutnya, sifat mekanik. Kekuatan tekan kaca adalah 6.000 hingga 21.000 kg per cm kuadrat. Kekuatan tariknya yaitu 1 hingga 300 kg per cm kuadrat. Dan kaca mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan. Sedangkan sifat kimia, kaca adalah gabungan dari berbagai oksida yang tidak mudah menguap yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali tanah, pasir, dan penyusun lainnya. Selanjutnya, proses pembuatan kaca. Yang pertama, material diayak, kemudian ditimbang sesuai dengan komposisi. Yang kedua, peleburan bahan atau fase melting. Dalam fase ini ada beberapa tahap, yaitu peleburan utama, fining, pengadukan, penyaringan, dan refining. Yang ketiga, proses pembentukan kaca disebut proses drawing.
yaitu proses untuk membentuk molten glass dari melting menjadi kaca lembaran. Proses yang keempat yaitu proses float atau proses pengembangan kaca di atas timah cair untuk memperoleh kerataan kaca yang datar, sehingga kaca memiliki kemampuan transmisi optik yang baik. Timah dipilih sebagai media pengambang karena sifat timah tidak menempel di kaca dan lebih berat daripada kaca, sehingga kaca akan mengambang di atas timah. Proses yang kelima adalah pendinginan kaca setelah keluar dari metal bed. Yang keenam, pada tahap pemotongan kaca mengalami pemotongan secara horizontal menggunakan pisau pemotong, yaitu crosswise cutter. Dan proses yang terakhir adalah kaca yang telah jadi dirangkai dalam proses konstruksi pembuatan fasade kaca pintar. Selanjutnya, penggunaan. Kaca pintar ini umumnya diterapkan sebagai selubung bangunan bertingkat tinggi seperti gedung, perkantoran, restoran, pusat bisnis atau mal, dan lain-lain. Selanjutnya, material yang digantikan adalah dinding tirai kaca konvensional yang berfungsi sebagai selubung bangunan. Kekurangan penggunaan dinding tirai kaca konvensional pada suatu bangunan adalah tidak dapat menyesuaikan suhu udara dan pencahayaan dalam ruangan, sehingga membutuhkan energi potensial dalam tata udara dan tata cahaya. Penggunaannya juga berpengaruh pada peningkatan suhu lingkungan kota maupun secara global, sehingga pergantian material kaca konvensional dengan kaca pintar sangat menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. Selanjutnya, Kelebihan dari kaca pintar ini adalah mampu mengurangi pantulan panas matahari dari bangunan-bangunan kaca tinggi. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan pergantian cahaya dan kondisi cuaca sepanjang tahun. Yang ketiga, tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menyajikan kenyamanan bagi penghuni. Yang keempat, penggunaannya juga sangat hemat energi karena secara otomatis. Sedangkan ada pula kekurangannya, yaitu pada pemasangan kaca pintar harus sesuai, jika tidak akan terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia atas presentasinya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke presentasi selanjutnya, ada dari Mbak Romida Mariati Elisa Simanjuntak dengan judul Carbon Cure. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Romida Mariati Elisa Simanjuntak, NIM 200523629225. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait carbon cure. Riwayat perkembangan. Carbon cure merupakan salah satu beton ramah lingkungan yang berasal dari perusahaan startup di Kanada. Carbon cure dapat mengurangi emisi karbon dioksida. Carbon cure memiliki perusahaan dengan nama Teknologi Carbon Cure dan telah bekerja sama dengan mitra manufaktur Basalite dan Permacon dan menerbitkan PPD setelah ASTM mengeluarkan PCR Masonori pada bulan Maret dan April 2015. Karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik, yaitu ketahanan terhadap api, kadar air, dan nilai SLAM. Setelah itu, memiliki sifat mekanik, kuat tekan, dan daya serap air. Sifat kimianya memiliki kandungan kalsium karbonat,
hidrogen, kalsium, karbon dioksida, dan kobalt, dan memiliki ketahanan terhadap korosi. Proses pembuatan karbon kur dilakukan dengan beberapa tahapan, yang dimulai dari mengumpulkan emisi karbon dioksida dari industri lokal, kemudian dikirim ke pabrik beton karbon kur, menghasilkan karbon dioksida cair. Cairan tersebut diinjeksikan ke dalam campuran beton basah, mengalami reaksi kimia dengan ion kalsium, menghasilkan kalsium karbonat, yang tertanam secara permanen di dalam beton tersebut, yang mana reaksinya yaitu semen ditambahkan hidrogen menghasilkan kalsium, yang kedua hidrogen ditambah karbon dioksida menghasilkan kobalt, kemudian kalsium ditambah kobalt menghasilkan kalsium karbonat. Dengan demikian, karbon dioksida tidak dapat terlepas kembali ke udara karena telah berubah menjadi mineral. Berikutnya. Setelah proses ini selesai, maka beton karbon kur dapat diperjualbelikan dan dikirim ke proyek konstruksi lokal. Karbon kur dalam penggunaannya, karbon kur merupakan salah satu beton ramah lingkungan yang digunakan dalam konstruksi pembangunan jalan, jembatan, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Material yang digantikan peran atau fungsinya, yaitu beton. Beton memiliki peran penting dalam konstruksi bangunan yang digunakan untuk menentukan kekuatan seluruh bangunan. Karbon kur memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan beton dan termasuk beton yang ramah lingkungan. Sekarang, pembangunan rumah maupun gedung banyak menggunakan karbon kur. Kelebihan dari karbon kur yaitu memiliki kuat tekan yang lebih, harga yang lebih murah, dapat mengurangi adanya karbon dioksida, dan lebih ramah lingkungan. Selain memiliki kelebihan, karbon kur juga memiliki kekurangan, yang mana kuat tekan yang kurang dan sulit didapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Romida atas presentasinya. Selanjutnya ada presentasi dari saya sendiri dengan judul Lantai Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Afriwaldi dari Offering D dengan NIM 20052362966 dengan judul Lantai Kaca. Lantai kaca, lantai yang dibuat dari kaca transparan dan memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap kerusakan. Riwayat perkembangan dari lantai kaca. Pertama-tama, kaca merupakan alat yang sering digunakan oleh manusia. Sebelumnya, kaca dibuat oleh manusia. Ternyata, kaca pada zaman batu sudah digunakan pada ujung tombak atau alat pemotong. Namun, seiring perkembangan zaman, inovasi dari kaca makin bermunculan. Contohnya itu lantai kaca, jendela kaca, dan masih banyak lagi yang berbentuk kaca. Kemudian, lantai kaca pertama kali terlihat pada tahun 1930-an. Namun, lantai kaca yang terkenal pada tahun 1994 pada bangunan menara CN Tower
Kemudian menara CN Tower tersebut banyak menginspirasi bangunan-bangunan lain untuk menggunakan lantai kaca. Yang pertama ini adalah gambar lantai kaca yang kurang lebih pada tahun 1930-an, terus yang sebelah kanan ini ada lantai kaca modern, lantai kaca yang zaman sekarang. Kemudian ada karakteristik material. Sifat kaca memiliki cakupan yang lebar, ada jenis kaca yang sangat keras dan ada juga yang mudah larut dalam air. Pertama ada sifat fisik lantai kaca. Lantai kaca itu rentan terkena thermal shock, terus kemudian tembus cahaya, berbentuk padatan, suhu lelehnya itu kurang lebih 2000 derajat Celcius, berbentuk bening transparan. Pada sifat mekanik lantai kaca, yaitu ada tension strength, daya tarik, merupakan tegangan maksimum yang terjadi dari kaca sebelum terbaginya kaca dari adanya fraktur yang dapat muncul apabila kaca memiliki cacat di permukaan. Maka dapat disimpulkan jika cacat di permukaan dapat dihilangkan, kekuatan dari kaca akan bertambah. Terus dapat menyerap panas, mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan. Yang ketiga ini ada sifat kimiawi lantai kaca, merupakan campuran dari berbagai oksida anorganik yang tidak gampang menguap, dihasilkan dari pelarutan senyawa alkali dan alkali tanah. Pasar juga beragam jenisnya yang lain. Maaf ini bukan pasar tapi pasir. Kemudian ada proses pembuatan dan pemasangan lantai kaca. Pembuatan kaca dimulai oleh leburan bahan baku yang dituang ke dalam tungku bersuhu kurang lebih 1800 derajat Celcius. Kemudian hasil leburan dimasukkan ke dalam bak yang berisi cairan timah atau float bed. Kemudian cairan kaca yang mulai mengental ditarik keluar dan didinginkan perlahan. Kemudian kaca siap dipotong sesuai ukuran. Sebelum dilakukan pemasangan, dilakukan pengukuran luas tempat yang akan dipasang oleh kaca. Setelah itu dipasang tulangan besi sebagai rangka penguat secara vertikal dan horizontal. Kemudian beri karet atau silikon di semua tepi tulangan tersebut, lalu lapisi karet atau silikon tersebut dengan plester kaca demi mencegah terjadinya kerusakan dan dipasang dengan teliti. Setelah itu pasang kaca vakum cup secara teliti kepada frame. Kemudian beri silikon sealant transparan. Nah, ini tuh ada gambar dari proses pembuatan kacanya tersebut, gitu. Lanjut, ada macam-macam lantai kaca. Ada laminated glass, merupakan kaca yang lebih aman daripada kaca yang biasa, dikarenakan saat kaca pecah tidak berbahaya bagi manusia. Ketika kaca itu pecah, pecahan kaca itu akan menempel dengan pelekatnya itu sendiri atau interlayer. Polyvinyl butyral atau PVB adalah sebutan dari pelekatnya. Pelekat tersebut dilekatkan di bagian dua atau lebih kaca biasa. PVB juga berfungsi sebagai isolasi suara yang lebih baik, juga dapat menghalangi 99% transmisi ultraviolet. Yang kedua ada lantai glass block. Pemasangan material ini harus menyesuaikan beban berat yang dipikul sesuai aturan pada kode bangunan yang berlaku. Kemudian permukaan lantai tersebut di-finishing dengan sandblast finish, tujuannya untuk menjadi diffuser cahaya agar tidak silau dan mengurangi licinnya permukaan. Selanjutnya ada penggunaan material lantai kaca. Lantai kaca dapat difungsikan dengan pengolahan lampu sorot supaya cahaya dapat terbias oleh lapisan kaca dan juga mempunyai kemampuan meningkatkan kinerja lampu dengan memantulkan cahaya dari lampu ke ruangan, oleh karena itu ruangan menjadi terang. Apabila lantai kaca digunakan di atas kolam air, sehingga air kolam akan menyerap panas yang kemudian dilepaskan keluar rumah. Kaca ini juga terbuat dari gelas-gelas bekas sehingga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada fungsi material yang digantikan, atau pada kali ini saya menggunakannya keramik. Keramik difungsikan sebagai penutup lantai yang lebih tepatnya untuk finishing ruangan. Keramik mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan juga dapat dipakai hampir seluruh bagian rumah dan harganya relatif murah dibandingkan dengan lantai kaca.
Kemudian ada keunggulan lantai kaca dibandingkan keramik. Pertama, dapat mengurangi penggunaan lampu pada malam hari. Lantai kaca dapat memberikan kesan dramatis juga eksotis. Pada siang hari dapat mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Terus bangunan lebih terlihat ringan, dapat mengontrol panas matahari. Apabila retak atau pecah, pecahan tersebut tidak akan melukai manusia karena PVB akan membuat pecahan tersebut mendekat. Terus kemudian perawatan cukup mudah. Setelah kelebihan tadi pasti ada kekurangannya. Sekarang ini ada kekurangan lantai kaca dibandingkan keramik. Pertama, konstruksi terlihat meragukan. Privasi dapat terganggu, terasa tidak nyaman meskipun berestetika tinggi. Terus membuat takut saat melewatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kepada siapa bertanya. Baik, izinkan saya bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damianti Orun, NIM 2005236292221. Saya ingin bertanya kepada pemateri pertama, Mbak Cindy ya. Itu Iya, Mbak Cindy. Bagaimana cara kerja material di SSI? Lalu, apa saja struktur penyusun material di SSI tersebut? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Bagaimana Mas, ini sudah jelas? Nah, dijawabnya nanti aja ya, tunggu semua pertanyaan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Celia Pranita Faranti dengan NIM 2005236292210. Saya ingin bertanya kepada presenter kedua, yaitu Mbak Vivi. Apa yang dimaksud dengan peleburan utama, veining, pengadukan, penyaringan, dan revening pada pembuatan kaca tahap kedua? Bisa diulang lagi, Mbak? Tadi peleburan utama, veining. Peleburan utama, veining, pengadukan, penyaringan, dan revening pada pembuatan kaca tahap kedua. Oke, terima kasih Mbak Celia. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Perdana dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 2005236292204. Saya ingin bertanya tentang materi carbon cure yang dibawakan oleh materi Mbak Romida. Pertanyaannya, apa pengaruhnya sih dari reaksi yang tadi dijelaskan dalam pembuatan beton carbon cure itu? Terima kasih. Maaf Mas, bisa diulangin apa pengaruh dari apa? Apa pengaruh dari reaksi? Reaksi apa? Pembuatan carbon cure. Pembuatan beton carbon cure. Oke, terima kasih Mas. Oke. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mas Ronald. Perkenalkan, nama saya Rositna Inanisa Hadi dari Offering Day. Saya ingin bertanya sama materi keempat, Mas Ronald, tentang bagaimana pemasangan kaca untuk bangunan agar menghindari kerusakan pada kaca tersebut. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rosi atas pertanyaannya. Kemudian bisa dijawab dulu dari pertanyaan pertama, yaitu tadi dari Mbak Sylvie kepada Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy untuk dijawab pertanyaannya. Jadi cara kerja di SCC yaitu ketika cahaya matahari menerpa permukaan sel, kemudian diserap oleh larutan pewarna atau dye yang sensitif terhadap
cahaya matahari. Akibat penyerapan energi ini, elektron dari pewarna tereksitasi atau terlepas menuju lapisan titanium dioksida yang kemudian dialirkan ke kabel melalui lapisan tipis FTO. Yang kedua adalah struktur material di SCC. Yang pertama disusun oleh substrat, yang kedua lapisan dioksida atau semikonduktor, yang ketiga larutan di, yang keempat elektrolit, dan yang terakhir adalah katalis. Apakah cukup jelas? Bagaimana Mbak Silvi? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy atas penjelasannya. Sama. Kemudian Mbak Vivi bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Cilia tadi, apa yang dimaksud peleburan utama, fanning, pengadukan penyaringan, dan pembuatan kaca pada tahap kedua? Baik. Jadi pada proses pembuatan kaca pada tahap kedua itu ada peleburan utama ya. Peleburan utama itu ketika material dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 1000 sampai 1500 derajat Celcius oleh burner Ford. Lalu yang kedua itu ada fanning ya. Adalah proses penaikan suhu pada burner Ford dinaikkan menjadi lebih dari 1500 derajat Celcius hingga material melebur sempurna. Lalu ada pengadukan. Pengadukan ini bertujuan untuk mencampurkan material menjadi homogen. Yang keempat, penyaringan. Penyaringan yang dilakukan adalah penyaringan berdasarkan densitasnya, karena ini pemisahan sejenis. Lalu yang terakhir itu refining, adalah proses penjagaan suhu agar tetap konstan. Penurunan suhu secara drastis dapat menyebabkan pembentukan kaca tidak sempurna. Mungkin itu saja ya. Apakah sudah paham? Sudah jelas? Bagaimana Mbak Celia? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Sylvia atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Mas Rizky kepada Mbak Romida, dan pertanyaan itu, apa pengaruh dari reaksi pembuatan beton carbon cure? Silakan Mbak Romida. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pengaruh reaksi yang telah saya jelaskan dalam pembuatan beton carbon core, yaitu mampu meningkatkan kuat tekan pada beton. Sekian, bisa dipahami? Bagaimana Mas Rizky? Oke, terima kasih, Romida. Oke, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Rosi. Bagaimana tadi agar pemasangannya itu tidak pecah kan, tidak mudah retak gitu. Yang pertama itu kita harus memilih minimal tebal kacanya itu 20 mm. Kemudian buat rangka-rangka penahan kaca sekuat mungkin untuk dapat menyangga beban berat. Setelah itu penggunaan rangka kisi-kisi segi empat bujur. Terus sebagai alas kaca sangat dianjurkan. Panjang dan lebar kisi-kisi bisa disesuaikan dengan ketebalan kaca dan berat beban yang nantinya diterima oleh kaca. Setelah itu, panjang kisi-kisi terpanjang tak lebih dari 60 cm. Rangka sebaiknya pula dibuat dari logam yang kuat, misalnya besi atau stainless steel. Terus antara besi, rangka, dan kaca sebaiknya juga diberi karet yang antara lain berfungsi sebagai peredam getaran dan gesekan langsung dengan rangka besi dan menghindarkan kaca retak atau pecah karena getaran atau benturan itu. Bagaimana Mbak Rosia, apa sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rosi. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk pembacaan materi selanjutnya. Selanjutnya ada dari presenter Mbak Salsa Dewi Oktaviana dengan judul
miselium? Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salsa Dewi Oktaviana dari Offering Day dengan NIM 200523629267. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komposit miselium. Miselium adalah jaringan akar dari jamur, matriks yang dapat tumbuh dengan cepat dan dapat bersifat selayaknya perekat alami. Riwayat perkembangan. Pada tahun 2010, sekelompok pemuda dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pajajaran yang melakukan riset beta-glukan dari jamur. Saat melakukan riset tersebut, mereka tidak sengaja menemukan fenomena jamur yang dapat menguatkan media tanamnya, yaitu backlog. Namun, mereka tidak melanjutkannya, karena itu bukan tujuan utama mereka. Lalu, pada tahun 2014, mereka mulai mengembangkan kembali penemuan 4 tahun lalu, bersama Dr. Hardaning Pranamuda dari Laboratorium Bioindustri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT. Riset dilakukan selama 6 bulan. Pada tahun 2014 pula, tim arsitektur yang bernama The Living menciptakan bangunan dari bata miselium yang dinamai The Tower Hi-Fi di Manhattan, New York, yang terinspirasi dari perusahaan inovatif yang menggunakan miselium sebagai pengemas wine. Karakteristik material. Yang pertama adalah sifat fisik. Density atau massa jenis miselium sebesar 90 kg per meter kubik. Tahan terhadap api. Kemampuan miselium untuk menyerap air adalah sebesar 0,73%. Yang kedua adalah sifat mekanik. Strength atau kekuatan dari komposit miselium adalah sebesar 28 megapascal. Strain dari komposit miselium adalah sebesar 70-80%. Komposit miselium memiliki elastisitas yang tinggi. Sifat kimia. Kandungan-kandungan kimia yang terdapat pada miselium terdapat pada tabel berikut. Di tabel yang sisi kanan, bisa dilihat. Next. Proses pembuatan. Yang pertama adalah mengisolasi bibit jamur pada ruangan steril dan menggunakan alat laminar airflow. Yang kedua, menggabungkan limbah backlog dengan limbah tapioka. Yang ketiga, mensterilisasi material pada suhu 121 derajat Celcius dan pada tekanan 2 atm selama 30 menit. Yang keempat adalah agregat diberi bibit jamur inokulasi, lalu dilakukan inkubasi selama 1 bulan pada suhu 30-32 derajat Celcius. Setelah 1 bulan, miselium akan tumbuh memenuhi permukaan, lalu dipadatkan dengan cara ditekan dengan kekuatan 3-5 ton per meter kubik. Yang terakhir adalah proses pengeningan untuk menghilangkan kadar air di dalam material dari 80% menjadi 0%. Proses pengeringan dilakukan dengan cara meletakkan komposit miselium ke dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius dalam waktu sekitar 5-10 jam. Berikut adalah gambar proses pembuatan miselium dari pembibitan jamur hingga pencetakan sebagai material bangunan. Penggunaannya yang pertama adalah sebagai finishing lantai atau dinding dan sebagai material pembuat dinding. Material yang digantikan perannya yang pertama adalah keramik. Keramik adalah bahan yang terbuat dari material logam dan non-logam yang proses pembuatannya dengan cara dibakar dan biasanya digunakan untuk finishing pada lantai. Fungsi dari keramik ini dapat digantikan oleh komposit miselium yang dianggap lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah batu bata. Selain sebagai pengganti keramik, miselium juga dapat digunakan sebagai pengganti batu bata. Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai pembuat dinding yang pembuatannya dengan cara dibakar. Miselium dapat dibentuk menyerupai batu bata dan dapat menggantikan perannya, sehingga bangunan menggunakan bahan konstruksi yang ramah lingkungan. Kelebihan dari miselium adalah tahan terhadap api, ringan, dapat diatur warna gelap terangnya, memiliki insulasi yang baik, dapat dibentuk sesuai rancangan, peredam suara yang baik, dan dapat diatur kekerasan dan kelenturannya. Kekurangannya adalah proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1 bulan.
dan miselium masih tergolong penemuan baru, sehingga masih asing di telinga orang awam. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salsa atas presentasinya. Kemudian ada presentasi dari Mbak Celia dengan judul Translucent Concrete, beton transparan. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Mbak. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Celia Pranita Faranti dari Offering Day dengan NIM 2005236292110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang translucent concrete atau beton transparan. Beton transparan adalah bahan bangunan berbasis beton dengan sifat transmisi ringan karena elemen optik. Biasanya memakai serat optik. Next. Riwayat perkembangan. Penggunaan beton pertama kali dilakukan oleh warga Prancis yang bernama Joseph Monnier dan Joseph Lambot pada tahun 1850. Mereka berdua membuat perahu dengan beton yang diberi tulang dari kawat besi yang disusun secara paralel. Dengan seiringnya waktu, beton semakin berkembang dan memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia persipilan. Salah satu inovasi dari beton adalah beton transparan atau translucent concrete atau biasa disebut juga dengan beton tembus cahaya atau juga dengan beton transmisi ringan yang dicapai dengan mengganti agregat dengan bahan alternatif transparan. Diketahui bahwa beton transparan ini dipatenkan pada tahun 1932 di Kanada. Next. Latar belakang dari pembuatan beton ini. Beton transparan ini dikategorikan sebagai bahan bangunan hijau atau bahan bangunan ramah lingkungan, dan juga pengembangan beton transparan dapat mengurangi pemakaian daya atau energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang arsitektur, pengembangan beton transparan ini untuk pandangan estetika dalam bangunan. Next. Perkembangan beton transparan. Beton transparan atau translucent concrete dipatenkan pada tahun 1935 di Kanada. Pada tahun 1940 sampai 1990, beton transparan ini berkembang pesat. Beton ini mengalami kemajuan dalam serat kaca dan teknologi polimer hingga penyempurnaan sistem manufakturnya. Pada awal 1900-an, bentuk beton transparan ini tergantung pada pola serat yang diatur dari ukuran serat dan ukuran struktur yang dikembangkan. Pada tahun 1990 sampai 2000-an, beton transparan ini jauh lebih mudah dibuat dan lebih tersedia untuk umum. Hingga pada tahun 2001, arsitek asal Hungaria, Aron Lazonzi, mengenalkan lagi beton transparan menggunakan serat kaca. Pada tahun 2003, Aron Lazonzi berhasil memproduksi beton transparannya sendiri dengan menambahkan 4% hingga 5% serat kaca fiber ke dalam beton. Mulai tahun 2010 hingga sekarang, beton transparan ini telah digunakan sebagai dekorasi dan sumber cahaya di museum dan bangunan-bangunan umum. Next. Nah, ini adalah contoh dari beton dan penggunaan dari beton transparan. Next. Karakteristik yang pertama, sifat fisiknya bisa dilihat di tabel, mulai dari sifat spesimen hingga hasil akhir yang akan diciptakan oleh si beton transparan. Next. Yang ini adalah sifat mekanik. Nah, sifat mekanik ini bisa dilihat di tabel ya, mulai dari tes merosot sampai kekuatan fleksibel dari beton tembus cahaya. Next.
Sifat kimia, bahan beton ini tidak mudah mengalami perkaratan. Komponen beton transparan seperti matriks epoksi, matriks polikarbonat, fiberglass, sol silika koloid, silika, terus data, serat optik, semen Portland. Next. Pembuatan beton transparan. Pembuatan beton transparan ini berbasis nano optik. Pembuatan beton transparan ini hampir sama dengan pembuatan beton biasa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan beton juga hampir sama dengan beton biasa, hanya saja beton transparan menggunakan agregat halus saja sebagai pengganti agregat kasar, dan yang kedua menggunakan serat optik. Pada dasarnya, beton transparan ini terbuat dari 3 bahan dasar, yaitu semen agregat halus atau pasir, dan serat optik yang memiliki banyak tipe, yaitu ada serat indeks bernilai multimode, serat indeks selangkah multimode, dan serat indeks selangkah mode tunggal. Next. Nah, ini proses pembuatannya. Pertama, kita membuat cetakan. Yang kedua, serat optik dipotong dan ditempel pada tanah liat polimer. Kita harus berhati-hati untuk menempel si serat optik karena serat optik ini cukup rapuh. Yang ketiga, tuang campuran beton, semen dan pasir sedikit demi sedikit dan harus berhati-hati karena agar tidak ada gelembung udara dan juga tidak mempengaruhi atau menggeser penempatan serat. Lalu kita biarkan 2 jam atau lebih untuk dikeringkan. Setelah dibiarkan selama 2 jam, kita keluarkan beton dari cetakan. Setelah itu kita amplas untuk memoles beton transparan ini. Next. Persyaratan terpenting untuk keberhasilan produk adalah untaian serat optik melakukan kontak dengan ujung ke ujung. Jika tidak, ia akan kehilangan kemampuan untuk bersifat transparan. Beton transparan ini diproduksi dengan menambahkan 4% hingga 5% serat optik berdasarkan volume ke dalam beton. Beton transparan yang lebih tipis memungkinkan peningkatan jumlah cahaya untuk melewati beton. Bahan yang dicor dan dipotong menjadi panel atau balok dengan ketebalan tertentu biasanya akan dipoles dan menghasilkan hasil akhir mulai dari semi gloss hingga high gloss. Next. Yang ini adalah penggunaan dari beton transparan. Yang pertama, blok beton transparan ini cocok digunakan untuk lantai atau trotoar di permukaan dan diterangi di bawahnya sehingga saat malam hari akan terlihat seperti contoh yang ada di gambar sebelah kanan. Beton ini juga cocok untuk dinding penahan, meningkatkan visibilitas di stasiun bawah tanah yang gelap. Beton transparan dapat digunakan sebagai dinding eksterior seperti sebagai pintu, rumah, dan kantor. Beton transparan juga dapat digunakan sebagai dinding interior, fasad, dan dinding pembatas. Beton transparan ini memiliki nilai dekoratif dan estetika sehingga cocok digunakan untuk membuat furnitur. Next. Material yang digantikan peran dan fungsinya dari beton transparan adalah beton biasa, karena beton biasa ini tidak ramah lingkungan dan fungsi dan peran yang digantikan adalah seperti pembuatan dinding, trotoar, dan lantai. Next. Kelebihan dari beton transparan. Beton transparan ini ramah lingkungan karena ketika memakai beton transparan ini kita dapat menghemat energi. Karena beton transparan ini terdiri dari serat optik yang bekerja sebagai isolator panas sehingga menjadi lebih efektif digunakan di daerah dingin. Beton transparan memiliki pandangan actual arsid yang sangat baik dan juga sangat menarik secara estetika. Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan juga sedikit karena beton transparan ini tidak perlu dilakukan perawatan secara rutin. Next. Kekurangannya adalah biaya produksi beton transparan ini sangat tinggi karena penggunaan serat optik di dalam beton transparan ini. Biaya bahan yang mahal karena beton transparan menggunakan serat optik. Yang ketiga, pengecoran blok beton transparan sulit sehingga
harus dikerjakan oleh orang yang sudah ahli ataupun orang yang memiliki keterampilan khusus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Celia atas presentasinya. Kemudian ada presentasi dari Mas Rizky dengan judul Fiber Cement Board. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Febrian Perdana dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering D dengan NIM 200523629204. Saya akan membacakan materi dari saya, yaitu Fiber Cement Board. Fiber Cement Board adalah material yang terbentuk dari semen Portland dan serat alami yang dipadukan hingga menjadi material yang kokoh. Next. Yang pertama ada riwayat perkembangannya, yaitu sejarah. Fiber cement board ini adalah material yang digunakan dalam dunia konstruksi kering yang terbentuk dari semen Portland dan serat alami yang dipadukan sehingga menjadi satu material yang kokoh. Latar belakangnya, para peneliti ini mengungkapkan jika serat alami merupakan bahan utama dari produk papan semen karena sifatnya, ketersediaannya, dan aspek ekonominya. Produk ini juga dapat dimanfaatkan sebagai struktur yang ringan dan atau dengan beban. Tahapan dari masak-masak. Pada awalnya, yaitu tahun 1901, dipatenkannya dari penemuan Ludwig Haas berupa eternity atau gypsum yang artinya kekal. Kemudian bahan ini seiring berjalannya zaman sering diinovasikan hingga pada 1980 muncul asbes lembaran semen atau fibro. Kapan, di mana, dan siapa? Pada tahun 1901, Ludwig Haas meluncurkan produk yang berupa fiber semen dan pada tahun 1901 dinamai Eternit atau lebih sering dikenal gypsum. Hingga kini material tersebut dikembangkan menghasilkan produk yang bernama Fiber Cement Board. Next. Dan ini adalah salah satu contoh ketika Fiber Cement Board telah diolah. Lanjutnya. Yang kedua ada karakteristik material dari Fiber Cement Board. Yang pertama sifat fisiknya, yaitu papan memiliki massa jenis 1,89 kurang lebih 0,01 gram per cm kubik. Mempunyai massa yang lebih rendah 20% dari massa komersil. Water absorption-nya sekitar 8,9 kurang lebih 0,16%. Sifat mekaniknya yaitu nilai MOE papan semen komposit adalah di angka 0,18 hingga 5,80 gram pascal. Berdasarkan hasil penelitian tekuk mendapat nilai MOR pada angka 11,39 hingga 2,58 megapascal. Dan dapat disajikan juga bahwa nilai MOR dari papan komposit lebih dari 9,99 megapascal. Nilai MOR pada papan komposit tadi telah memenuhi dari standar yang telah ditetapkan oleh ASTM C1186. Sifat kimiawinya yaitu tercipta atas oksidasi logam yang bernama kalsium oksida. Reaksinya dapat dilihat di situ, bahan tersebut bercampur akan menghasilkan kalsium hidroksida, yang dimana reaksi tersebut merupakan basa kuat. Next. Di poin ketiga ada cara pembuatan fiber cement board. Yang pertama itu timbang serat alami, semen, dan air, dan menggunakan rasio dari serat, semen, dan air tersebut dari 1:2,5 banding 1,25. Aduk bahan tersebut dalam suatu wadah, kemudian sebarkan semen dan lakukan hingga merata. Yang ketiga, siapkan plat besi yang nanti di atasnya akan diletakkan aluminium foil. Kemudian pindahkan adonan tadi yang telah disiapkan kepada plat besi, kemudian tutup menggunakan aluminium foil. Langkah berikutnya itu tutup wadah menggunakan kempa, kemudian pastikan agar tetap aman. Setelah 24 jam kemudian, keluarkan papan tersebut dari plat dan disimpan di dalam ruangan untuk pengerasan lanjutan pada suhu ruangan selama 3 minggu. Langkah terakhirnya yaitu telah siap digunakan. Selanjutnya. Di poin keempat ada jenis-jenisnya. Yang pertama super plank. Yang jenis ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai tepi yang berbentuk profil dan lebih sering digunakan untuk menggantikan kayu pada umumnya. Yang kedua simple plank, yaitu dibuat dengan ujung tepi yang lebih rata dan sering dimanfaatkan oleh konstruksi rumah-rumah minimalis. Yang ketiga ada timber plank, bagian finishing dari rumah atau gedung yang menunjukkan pola kayu yang indah dan alami.
Yang keempat ada super panel. Jenis ini dibuat untuk kondisi yang terjadi ketika di luar ruangan, karena papan jenis ini memiliki ketahanan terhadap cuaca yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Lanjutnya. Yang kelima adalah penggunaan dari fibrous mainboard. Yang pertama yaitu penggunaan dalam eksterior seperti dinding, penutup kolam, atap, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan dalam interior seperti lantai, sekat, berpartisi, peredaman, plafon, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan di luar ruangan dapat dimanfaatkan sebagai area kolam renang, pelindung kabel bawah tanah, dan lain-lain. Di poin ke-6 ada material yang tergantikan. Yang pertama itu ada gipsum. Gipsum seiring berkembangnya zaman digantikan menuju beberapa inovasi, contohnya fibrous mainboard. Material ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan fibrous mainboard, yaitu sebagai bahan partisi dinding atau plafon, sebagai penambah bahan bangunan, sebagai perekat, dan lain-lain. Next. Yang kedua itu ada kayu. Material kayu ini ditinggalkan perlahan karena seiring dengan bermunculannya produk-produk inovasi yang ada. Kayu sendiri sering dimanfaatkan sebagai partisi dinding atau plafon, furnitur rumah, sebagai plat lantai, sebuah bangunan, list plank, dan lain-lain. Next. Di poin ke-7 ada kelebihan dari fibrous mainboard. Yang pertama itu adalah ketersediaannya yang cukup banyak, konservasi energi yang baik, ramah lingkungan dalam jangka panjang, biaya yang rendah, daya tahan api, sifatnya yang non-abrasif. Di poin terakhir ada kekurangan, yaitu mempunyai sifat menyerap air yang cukup banyak, rendahnya kompatibilitas yang terjadi antara semen dan serat, mudah rusak jika terkena dengan benturan, dan memiliki struktur yang tidak cukup kokoh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Kemudian ada presentasi terakhir dari Mbak Rosi dengan judul Kevlar. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Snaina Anissa Hadi dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering Day dengan NIM 200523629290. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kevlar. Kevlar atau poliparafenilen tereftalamida yaitu suatu serat sintetik yang kekuatannya 5 kali kekuatan baja dengan berat yang sama. Next. Riwayat perkembangan. Yang pertama itu sejarah. Poliparafenilen tereftalamid atau yang lebih mudahnya disebut dengan Kevlar adalah sebuah material dari serat fiber aramid yang ditemukan oleh seorang wanita bernama Stephanie Kolek pada tahun 1965. Pada saat itu Stephanie dan rekan kerjanya Herbert Blade melakukan riset di mana tujuan riset tersebut mencari serat baru yang ringan akan tetapi memiliki kekuatan yang besar dengan nama Kevlar dengan wujud cair yang keruh. Karena tampilannya yang tidak seperti harapan DuPont, formula tersebut nyaris dibuang. Tak terima, Stephanie membujuk ilmuwan lain bernama Charles Mullen untuk melakukan pengujian terhadap formula yang baru dia temukan. Kevlar dengan wujud cair ini dipublikasikan setelah melewati tahap pengujian mengenai manfaat penemuan tersebut. Hasilnya berada jauh melampaui ekspektasi yang ada. Bahkan DuPont mengatakan hal ini akan menjadi wajah baru industri di masa depan. Next. Yang kedua, latar belakang. Saat material ini pertama kali ditemukan pada tahun 1965, material ini sudah mengejutkan banyak orang karena kekuatannya yang luar biasa, ringan, dan fleksibel. Namun saat itu penemuan itu nyaris dibuang karena tampilannya yang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi, Stephanie berusaha agar penemuannya ini tidak dibuang dengan melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang kandungan di dalamnya dan manfaat dari penemuannya tersebut.
Karena hasilnya yang melampaui ekspektasi, akhirnya material ini dikembangkan dan diluncurkan pada tahun 1971. Next. Tahapan perkembangan. Pada tahun 1970-an, Kevlar diproduksi sebagai bahan pelapis dalam berbagai kebutuhan di dunia industri. Salah satunya dalam industri otomotif yang kerap menggunakan Kevlar untuk perangkat keselamatan atau bagian-bagian lain otomotif. Kemudian material ini juga digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan rompi anti peluru karena kekuatannya yang luar biasa, fleksibel, dan memiliki massa yang ringan. Menurut penelitian, Kevlar memiliki kekuatan 5 kali lebih besar dari baja, sehingga material ini juga digunakan dalam dunia konstruksi dan dijadikan sebagai inovasi dari baja konvensional yang umumnya kita gunakan untuk membangun suatu bangunan. Lanjut. Nah, ilustrasinya bisa dilihat ya di gambarnya. Next. Karakteristik material. Yang pertama, sifat fisik. Umumnya berwarna kuning atau hitam. Yang kedua, dicetak sesuai bentuk atau dalam bentuk lembaran. Yang ketiga, apabila dibentuk dalam lembaran, terdiri dari beberapa lapisan. Yang kedua, sifat mekanik. Yang pertama, bersifat keras apabila diproduksi dalam bentuk lembaran. Yang kedua, bersifat lembut apabila diproduksi dalam bentuk serat. Yang ketiga, material yang memiliki ketangguhan tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan tarik kurang lebih 3.620 MPa. Lanjut. Sifat kimiawi. Yang pertama, memiliki berat jenis 1,44. Yang kedua, mempunyai gugus amida dan oksigen yang beraturan. Dan yang terakhir, struktur dasarnya stabil. Lanjut. Proses fabrikasi atau pembuatan. Monomer 1,4 fenildiamin atau parafenildiamin dan tereftaloil klorida disintesis secara bersamaan dan menghasilkan polimer aromatik amida atau bisa disebut aramida dengan cincin benzena juga gugus amida yang berselang-seling. Kemudian diperoleh lembaran-lembaran polimer yang tergabung secara acak. Bahan-bahan dilarutkan dan diaduk untuk membuat Kevlar, maka akan menghasilkan rantai polimer yang berorientasi membentuk serat. Lanjut. Ya, untuk struktur kimia Kevlar dan ikatan molekul aramidnya bisa dilihat ya, jadi kayak gitu. Lanjut. Tipe atau jenis, macam Kevlar yang digunakan dalam bahan komposit. Yang pertama, Kevlar 29, memiliki kekuatan serupa dengan serat kaca dengan berat yang lebih rendah. Kevlar 49 dan Kevlar 149 dapat digunakan untuk mengurangi berat. Lanjut. Jadi ini tabel tipe Kevlar sama perbedaan-perbedaannya. Bisa dilihat sendiri ya. Lanjut. Penggunaannya umumnya digunakan dalam pembangunan gedung, digunakan dalam pembangunan sarana transportasi, dan digunakan dalam pembuatan kerangka bangunan. Lanjut. Material yang digantikan peran atau fungsinya, yaitu baja. Baja adalah logam hasil perpaduan besi atau Fe yang merupakan unsur dasar dan karbon C sebagai unsur paduan atau unsur tambahan. Lanjut. Kelebihannya memiliki massa yang kecil, daya tahannya sangat hebat, tahan korosi, ramah lingkungan, bersifat lentur, dan memiliki struktur yang stabil. Lanjut. Kekurangannya ketika dikompres atau ditekan akan pecah. Yang kedua, harga material mahal. Dan yang terakhir, dapat mengalami dekomposisi pada kondisi basah atau saat terpapar klorin. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosi atas presentasinya. Kemudian ada sesi tanya jawab. Disilakan untuk yang ingin bertanya. Jangan lupa untuk menyebutkan namanya dan Ingin bertanya. Nama saya Cindy Wulandari. ya. NIM 20523629207. Ya, materinya Mbak Celia. Apa sih yang mempengaruhi kualitas dari beton transparan itu sendiri? Apa yang mempengaruhi
kualitas dari beton transparan. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Salsa Dewi Oktaviana dengan NIM 200523629267. Saya ingin bertanya tentang materi Kevlar dari Mbak Rosi tentang dekomposisi pada bagian kekurangan Kevlar itu apa ya Mbak? Dan macam-macam dekomposisi itu apa aja? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Romida Meriati Elisa Simanjuntak, NIM 200523629225. Saya ingin bertanya tentang materi fiber cement board yang disampaikan oleh pemateri Rizky Febrian Perdana. Apa perbedaan antara papan gypsum dan fiber cement board? Terima kasih. Papan gypsum dan apa? Apa perbedaan antara papan gypsum dan fiber cement board? Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Oh ya, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Salsa. Apa yang dimaksud dengan laminar airflow? Oke, langsung dijawab aja kali ya. Yang pertama bisa dijawab dari Mbak Celia, tadi pertanyaan dari Mbak Cindy. Apa yang mempengaruhi kualitas dari beton transparan? Iya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Cindy. Jadi yang mempengaruhi kualitas dari beton transparan itu yang pertama pastinya kualitas semennya. Yang kedua itu proses pembuatannya. Jika proses pembuatannya salah, maka kualitasnya akan menurun juga. Terus yang terakhir itu adalah ukuran dari serat fibernya. Jadi semakin besar serat fibernya itu semakin bagus juga dari kualitas beton transparannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih Mbak Celia atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Mbak Salsa kepada Mbak Rosi. Bisa dijawab Mbak Rosi? Iya, bisa dijawab sekarang. Ya, terima kasih buat Mbak Salsa atas pertanyaannya. Jadi, dekomposisi itu biasanya itu umumnya itu yang paling sering kita ketahui itu dekomposisi kimiawi. Nah, pengertiannya dekomposisi kimiawi itu pemisahan suatu senyawa kimia menjadi dua atau beberapa bagian atau menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Setelah itu, biasanya itu dekomposisi juga yang termal atau termolisis adalah suatu dekomposisi kimiawi yang disebabkan oleh panas. Suhu dekomposisi suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut terdekomposisi secara kimiawi. Ya, gitu. Gimana Mbak Salsa? Sudah jelas Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rosi atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Mbak Romida kepada Mas Rizky, apa perbedaan papan gypsum dengan fiber cement board? Silakan dijawab, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Romida. Kalau gypsum board atau papan gypsum itu adalah bahan bangunan yang terdiri dari gypsum itu sendiri dan lapisan kertas yang terdapat pada kedua sisinya. Sedangkan kalau fiber cement board itu adalah bahan bangunan yang terdiri atas material komposit seperti pasir, semen, dan serat selulosa. Sudah paham? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir dari saya, apa yang dimaksud laminar airflow? Kepada Mbak Salsa, silakan dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi laminar airflow adalah suatu alat laboratorium yang berbentuk meja kerja yang digunakan untuk ruang kerja steril yang bebas dari kontaminan. Jadi untuk mensterilkan barang. Mana Mas Ronald?
Iya, Mbak Salsa, terima kasih, sudah sangat jelas penjelasannya. Kemudian kita sekarang sudah di penghujung acara, sudah di akhir acara, dari presentasi kali ini. Semoga materi-materi yang diberikan masuk ke dalam otak Anda dan dapat dicerna dengan baik ya. Amin amin. Oke, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata yang salah diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dah. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.